saudara-saudara, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam renungan online Happy Soul Family. Pagi hari ini saya beri judul renungannya adalah menghormati berbuah penghormatan. Ayat yang saya ambil yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagi kebanyakan orang, sangat mungkin berharap orang lain menghargai kita. Tetapi di dunia ini tidak ada sesuatu yang balik ke kita selama kita belum mengeluarkan sesuatu. Artinya, kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati terlebih dahulu. Kalau kita mau diperhatikan, kita juga harus memperhatikan terlebih dahulu. Kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain dulu. Itulah yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi dalam perikop ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kamu memposisikan diri kamu, memposisikan diri kita lebih tinggi atau merasa ditinggikan, tetapi biarlah kita memposisikan diri kita lebih rendah sehingga orang lain akan meninggikan kita. Hal ini saya alami juga beberapa waktu yang lalu, di mana saya diundang dalam resepsi pernikahan anak dari rekan kerja saya. Pada saat itu sebenarnya saya sudah berpikir beberapa kali untuk apakah saya harus datang atau tidak, karena ini adalah masa pandemi. Tetapi rasa penghormatan saya, rasa menghargai saya kepada orang itu, saya mencoba untuk oke lah, saya akan datang, tetapi saya akan segera pulang. Begitu sampai, saya mungkin istilahnya store muka, saya langsung pulang. Rencananya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada saat saya sampai di sana, bermula dari pendaftaran. Biasanya kan kalau di undangan adalah di penerima tamu itu, mereka menanyakan siapa saya dan dari mana. Kemudian saya sebutkan, dan rupanya rekan saya ini sudah menyiapkan dari IO-nya ini, begitu ada nama untuk dikasih list nama-nama tertentu, itu minta langsung dibawa ke depan. Dan singkat cerita, pada saat saya menyebutkan siapa saya dan dari mana, dia langsung menghampiri saya
dan menanyakan lagi, "Bapak namanya Dedi?" "Iya," saya bilang. "Dari San Diego?" "Iya." Dia langsung meminta saya untuk mengikuti dia. Rupanya saya langsung diajak ke depan dan langsung ke panggung. Padahal saat itu sedang ada antrian untuk foto. Saya langsung dibawa naik dan otomatis saya langsung mengucapkan selamat kepada rekan kerja saya itu, dan mempelai juga, dan saya diminta langsung foto saat itu. Dan setelah itu saya langsung turun, dan yang saya kaget adalah di saat saya turun, si orang yang mengantar saya ini dia langsung meminta saya masuk ke area private, area keluarga, dan diminta untuk langsung menikmati hidangan. Padahal saat itu kalaupun saya dipaksa untuk makan, saya sebenarnya tidak mau di tempat seperti itu. Tapi ternyata mereka sudah menyiapkan dan saya diminta langsung situ, dan pada saat saya buka itu benar-benar yang pertama kali adalah saya ngambil. Di area keluarga, area private, dan di situ tidak ada orang, hanya saya sendiri. Satu sisi saya kaget karena saya merasa saya hanya menghargai rekan saya itu, dan saya pun istilahnya pakai pakai yang saya gunakan juga biasa aja, karena saya pikir saya cuma ngucapin selamat terus saya langsung pulang. Saya pakai yang santai, pakaian santai, dan bukan pakaian resmi, dan benar-benar bukan menjadi seorang tamu spesial lah ya, menurut saya, karena siapa saya gitu. Tetapi kenyataannya pada saat di sana saya dijamu sedemikian rupa, dan seingat saya ini adalah yang pertama kali seumur hidup saya diperlakukan seperti itu. Saya diperlakukan dengan sangat terhormat, saya diperlakukan dengan sangat spesial, di mana saya merasakan dia sangat menghormati saya. Padahal saya bukan apa-apa gitu, keluarga bukan, ya bagian dari dia juga bukan, saya hanya rekan kerja. Nah, berdasarkan hal ini yang saya alami dan perikop yang kita baca tadi, bahwa kita tidak harus meninggikan diri, kita tidak harus mengambil posisi yang terhormat sesuai dengan standar kita, tetapi kita lakukan menghormati orang lain dulu, kita meninggikan orang lain dulu, barulah kita akan mendapatkan rewardnya. Tuhan Yesus ajarkan di sini, sebaiknya kamu pada saat kamu menghadiri undangan jangan mengambil tempat posisi terhormat, tetapi posisi terendah. Kenapa? Pada saat kita berada di posisi yang terendah dan kita menghormati atau meninggikan yang memberikan undangan, kita pasti akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi lagi, dan itu tidak akan memalukan kita, justru akan membuat orang lain menilai kita jauh lebih terhormat daripada kita mengambil posisi yang paling terhormat, tapi justru akhirnya akan direndahkan.
saya belajar satu hal bahwa ternyata yang poin pertama adalah hukum tabur tuai tidak akan pernah bohong, bahwa apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Kalau kita menghormati orang lain, kita akan dihormati. Kalau kita menghargai orang lain, kita akan dihargai. Poin yang kedua adalah bahwa segala sesuatu itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan tidak usah mengharapkan reward yang berlebihan. Artinya kalau memang kita mau menghormati orang, ya udah hormati saja. Jangan kita menghormati orang untuk dan berharap orang lain menghormati kita. Tidak perlu. Kita tidak akan bisa memaksakan seseorang untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu untuk tidak menyakiti atau tidak mengganggu orang lain. Dalam bekerja misalnya, kita tidak bisa memaksa atasan kita untuk suka dengan pekerjaan kita, dengan hasil yang kita dapatkan. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita kerja maksimalkan sampai mendapatkan hasil terbaik dari usaha kita. Soal dihargai atau tidak dari atasan kita atau dari rekan kerja kita, itu bukan yang utama. Itu adalah bonusnya. Tetapi pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, pada saat kita melakukan dengan serius, dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih dari itu otomatis. Jadi dua hal ini menurut saya yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dalam dunia pekerjaan kita, dalam dunia komunitas kita, dalam keluarga kita. Hargailah orang lain jika Anda ingin dihargai. Oke, ya, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Kau yang sudah pimpin, Kau yang sudah berkati kami Tuhan. Ajar kami terus, bimbing kami terus, untuk kami mampu Tuhan tetap menghargai, tetap menghormati, dan kami mampu merendahkan diri kami dan tidak gila penghormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.